generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Panggilan Tuhan atas bangsaku. Panggilan Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kurang dahsyat. Sekali lagi saya sapa. Shalom. Haleluya. Mari Bapak Ibu kasih salam dulu sama saudara-saudara kita. Haleluya. Haleluya. Ini minggu pertama di bulan 6. Sudah memasuki bulan 6 kita Bapak Ibu. Mari kita sama-sama merenungkan begitu besarnya kasih Tuhan. Begitu besarnya pengorbanan Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Hari berganti, tahun berganti. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita begitu saja. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Terima kasih ya Yesus. Engkaulah jawaban hidup kami. Engkaulah Raja segala raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati yang hadir pada hari ini ya Bapa. Berkati juga jemaat-Mu yang masih di perjalanan. Berkati ya Bapa yang ambil pelayanan pada hari ini. Terpuji, termulialah nama-Mu. Ibadah ini kami serahkanlah ke tangan-Mu. Haleluya. Amin. Masih tetap hadirat Yesus. Kami sembah nama-Mu. Kami sembah nama-Mu. Haleluya.
Inilah hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Haleluya. Kami selalu buka hati kami di dalam kehidupan-Mu ya Yesus. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damai ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari Bapak Ibu imani lagu ini. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Cuma jemaat saja. Ku buka hati untuk jamahanmu. Cuma jemaat saja yang bernyanyi. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, imani lagu ini. Ku buka, amin. Buka hati kami ya Yesus. Amin. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah Jesus di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia lebih dahsyat lagi. Karena Dialah segalanya bagi kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu. Haleluya. Inilah hidup kami, inilah tubuh kami. Kami serahkan ke tangan-Mu ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari
Mari Bapak Ibu kita angkat penyembahan kita kepada Yesus. Mari kita fokus penyembahan kita kepada Yesus. Karena dialah segalanya bagi kita. Haleluya. Puji-pujilah namamu. Haleluya. 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 Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Haleluya ya Yesus. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Tetap hadirat Yesus. Terima kasih ya. Terima kasih. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata. Haleluya. menanti janji-Mu. Sampai ku Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari Bapak Ibu katakan, sampai akhir. Amin. Jesus, kami tetap setia menanti Engkau Yesus. Kami tetap setia menanti janji-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu,
Ku menutup mata, ku tetap setia nanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Kami tetap setia melayani Engkau ya Bapa. Apapun yang kami hadapi, kami hanya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami serahkan ibadah kami ini ke tangan-Mu. Jika ada roh-roh yang tidak senang kami beribadah di tempat ini ya Bapa, roh-roh apapun itu yang mengganggu kami, kami patahkan, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus ibadah kami ini dengan darah-Mu. Tutup bungkus ibadah kami ini dengan kuasa-Mu. Sebentar lagi kami akan bersorak-sorak meninggikan nama-Mu ya Yesus. Berkati kami lepas pribadi. Terpuji, termulialah nama-Mu kekal dan selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Amin. Mari Bapak Ibu yang belum sempat salaman, kasih salam kiri belakang samping. Katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Kita percaya Yesus itu luar biasa bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam. Sekali lagi Bapak Ibu, ayo. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam. Katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya.
Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal dan selama-lamanya. Amin. Ku kan bangkit bersama dengan Engkau Yesus. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu kekal dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita siapkan amplop persembahan kita. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkaulah tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu.
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Terimalah persembahan ini menjadi domba yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Dan begitu juga yang memberi, berkati tangan-tangan mereka, berkati pekerjaan mereka, berikan rezeki yang melimpah. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin. Benar ya Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Terpujilah nama-Mu Yesus. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan kami persilakan untuk hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid yang mau mendengarkan baik-baik dan juga yang mau melakukannya dengan setia. Ajar kami Tuhan, buat kami mengerti isi dari firman-Mu Bapa, agar kami dapat melakukan
setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat menghasilkan buah yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan Allah kami, Yesus Kristus. Kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, puji Tuhan, kita berjumpa kembali untuk menaikkan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk jemaat yang telah mensupport kami kemarin ke Bengkulu, yang telah ambil bagian baik dalam doa dan dana. Terima kasih. Puji Tuhan, tema kita minggu ini ialah harmonisasi pelayanan keluarga. Jadi harmonisasi itu adalah sebuah bentuk kita berbeda tetapi bisa berjalan bersama. Kita semua berbeda tetapi bisa berkolaborasi, harmonisasi. Berbeda tetapi satu visi, satu misi. Sama seperti kalau di keyboard itu ada nada, di musik itu ada nada. Ada nada C, ada nada D, ada nada E, ada F, G, A, B. Itu semua nada berbeda-beda bunyinya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Tetapi ketika digabungkan akan menghasilkan sebuah harmoni. Dan kita harus memiliki harmonisasi di dalam keluarga. Terkadang berbeda pendapat, it's okay lah, it's okay. Gak masalah. Tetapi kalau terus-terusan, kadang jadi masalah. Nah, yang mau kita belajar di sini supaya menyelaraskan pelayanan dan keluarga. Sebab kita tidak bisa memungkiri, kita hidup untuk melayani Tuhan. Kita juga gak bisa lupakan keluarga. Sebab keluarga adalah dasar paling penting. Makanya setiap saya pelayanan, saya pastikan anak istri saya sudah makan. Saya pastikan terlebih dahulu mereka dulu yang diberkati sebelum saya jadi berkat keluar. Nah, untuk itu kita perlu membaca firman Tuhan supaya kita dapat mengerti. Sebab di Alkitab tidak ada keluarga yang sempurna. Boleh saudara cari keluarga mana sih yang sempurna. Kita bisa lihat dari Adam. Karena istrinya jatuh. Melahirkan anak. Siapa anaknya? Kain dan Habel. Apa yang terjadi dengan Kain dan Habel? Ya, karena iri hati Kain kepada Habel, hantamnya. Lalu meninggallah Habel. Gak hanya itu, Nuh. Kita lihat keluarga Nuh. Keluarga yang diselamatkan Allah. Apa yang terjadi? Anaknya mempermalukan ayahnya. Ketika mabuk anggur malah dipertontonkan. Bukan ditutupi auratnya, diumbar kemana-mana. Dilihat sama saudara-saudaranya. Gak hanya Nuh, Abraham. Apa yang dilakukan Abraham? Ya, kita bisa lihat dia ambil istri lagi, budak. Jadi istrinya, dia gak percaya sama janji Tuhan. Gak hanya itu, istrinya dijual untuk supaya dia selamat. Sama, itu juga dilakukan oleh Ishak. Supaya dia selamat di negeri asing. Jangan bilang aku suamimu. Jangan sampai ini terjadi. Makanya firman Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan sempurna. Menceritakan apa adanya supaya kita belajar. Supaya kita meneladani. Bukan hanya yang baik tetapi yang buruk. Untuk kita hindari. Supaya tidak terjadi di dalam hidup kita. Bukan hanya Abraham, Ishak, Yakub sama saudaranya. Sama saudaranya, sama mertuanya saling tipu menipu. Enggak ada keluarga yang sempurna.
Isai, ayah Daud, di keluarga Daud. Gak sempurna juga kok. Daud tidak dianggap. Ketika Samuel mencari Daud, ayahnya menunjukkan satu-satu anak-anaknya. Ayahnya lupa, ada satu lagi. Apakah cuman ini anakmu Isai? Iya, perasaan ini aja. Iya, ada satu lagi. Dia sedang menggembalakan domba. Gak masuk hitungan. Makanya Daud mengatakan, meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Kita perlu memahami ini supaya apa? Supaya kita sadar. Gak ada keluarga yang sempurna. Imam Eli juga. Imam. Seorang imam loh. Seorang imam punya anak. Anaknya wah begitu nakal. Bukan hanya Imam Eli aja, Ayub pun juga mengalami hal yang sama. Anaknya berfoya-foya, berpesta-pesta. Makanya setiap anaknya berpesta, apa yang dilakukan Ayub? Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mana tahu anaknya buat salah. Nah, kita mau belajar di sini bahwa keluarga itu tidak ada yang sempurna. Makanya dasar dari pelayanan kita yang terutama ialah keluarga. Makanya saya selalu menekankan keluarga-keluarga. Kalau keluarga sudah dipulihkan, wah, ekonomi mulai naik. Ada keterbukaan. Ada kekuatan. Sebab kenapa? Sebab saling menopang, bergandeng tangan. Di situ kita akan melihat Tuhan campur tangan. Makanya kita butuh keharmonisasi di dalam keluarga. Harmonisasi itu harus dijaga. Sebab di bumi harus seperti di surga. Makanya yang muda, hati-hati dalam memilih pasangan. Pilihlah baik-baik. Cari yang takut akan Tuhan. Sebab ya saya pun sebagai hamba Tuhan. Bukan berarti keluarga saya baik-baik saja. Tidak. Kami juga mengalami kok fase-fase. Di mana keluarga saling nggak sependapat, beda pemikiran, berargumen. Itu ada, berdebat sama istri itu. Apalagi kalau sudah bahas firman. Istri saya itu banyak sekali nanyanya. Ini, itu. Ini kok Yesus di masa remajanya nggak ada. Ya masa saya harus jelaskan apa yang tidak tertulis di dalam firman. Nah, itu juga terkadang kita berbeda pendapat. Tapi enggak apa-apa. Disitulah kita akan menemukan celah untuk saling mengerti. Kita perlu menghancurkan ego kita. Supaya apa? Supaya ada damai sejahtera. Kalau enggak ada yang mau ngalah, enggak akan ada damai sejahtera. Makanya firman Tuhan selalu mengajarkan melayani, mengasihi, mengampuni. 3 aspek itu sangat penting. Makanya saya selalu katakan melayani, mengasihi, mengampuni, udah. Itu udah cukup. Terus ulang-ulangi. Supaya apa? Supaya kita juga jangan sebagai bapak di dalam rumah tangga merasa bahwa kita adalah raja. Kita harus dilayani terus. Oh enggak. Yesus itu raja. Dia juga imam. Dia juga nabi. Tetapi dia melayani. Itu contoh. Puji Tuhan saya mendapatkan teladan yang baik dari almarhum. Dia cuci baju, dia nyapu, dia ngepel. Wah, jadi itu yang saya terapkan juga. Makanya kita butuh firman Tuhan supaya apa? Supaya hidup kita diubahkan. Kita buka di dalam Lukas 4 ayat 38 sampai 44. Lukas pasal 4 ayat 38. Lukas pasal 4. Ya. Kita akan bacanya secara bergantian. Saya akan bacakan ayat yang genap. Saya minta jemaat Tuhan bacakan ayat yang ganjil. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus
dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Amin. Jadi kita dapat melihat pelayanan Yesus bukan orang-orang sakit. Nah, keluarga menjadi pusat perhatian Tuhan. Di dalam Alkitab diajarkan bahwa Tuhan bekerja di dalam dan melalui sebuah keluarga. Bahkan keluarga adalah unit yang Tuhan ciptakan di awal. Ketika Adam dan Hawa dihadirkan, Tuhan Yesus juga dalam beberapa kesempatan melakukan karyanya dalam sebuah keluarga. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 23-25 dikatakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Surat Paulus kepada Timotius, di mana supaya kita semua sebagai seorang hamba Tuhan tidak mencari soal-soal, persoalan-persoalan. Justru kasih itu menutupi kesalahan, tidak mempermasalahkan kesalahan. Negur boleh, enggak masalah. Tapi jangan mempermalukan. Boleh menegur, bicaralah empat mata. Tetapi jangan sampai mempermalukan. Kita perlu sadari, harus menyadari, kita punya anak. Anak kita sering bikin salah enggak? Sering. Namanya juga anak-anak. Masih belajar. Semuanya harus diajari, mulai dari cara jalan depan orang tua bagaimana, sikap yang benar, bagaimana cara berbicara yang santun, itu semua masih belajar. Tapi bukan berarti kita harus menyalahkannya tiap kali. Nah ini dia, supaya kenapa? Supaya anak kita merasa nyaman ketika dia belajar. Banyak anak-anak tidak betah di rumah gara-gara apa? Yaitu tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Setiap pulang bukannya ada sukacita di rumah, pertengkaran. Diocehin terus, bikin salah dikit teriak. Wah! Tahu kasus Vina baru-baru ini saudara? Yang udah lama, Vina dari Cirebon, yang diangkat jadi film. Geng motor. Betapa bahayanya sekarang anak-anak zaman sekarang. Kalau saya dulu main kelereng, masa kecil saya main layangan. Ada dulu namanya main bola kasti, cap gebo, kejar-kejar lari. Sekarang anak-anak mainannya apa?
celurit, parang. Alah, mau jadi apa? Makanya kita perlu arahkan anak-anak ini. Supaya apa? Supaya nggak jadi sok jagoan, sok keren. Itu menantang maut. Makanya kita perlu arahkan. Perlu arahkan. Kita arahin. Melalui apa? Firman Tuhan. Inilah firman Tuhan paling penting. Paling penting firman Tuhan. Kita harus baca terus, renungkan terus. Kenapa bisa si iblis bisa masuk ke dalam rumah tangga? Kenapa iblis bisa menggoyahkan? Karena kita nggak baca. Karena kita nggak renungkan. Ini bermanfaat untuk menjaga pikiran kita. Memblokade dari kuasa-kuasa si jahat. Ini juga harus dipagari hati kita. Harus. Melalui apa? Firman Tuhan, gak ada yang lain. Engkau berdoa tapi gak baca firman, wah gak renungkan. Sama aja, imanmu gak akan bertumbuh. Pengenalanmu akan Tuhan gak bertumbuh. Ingat, Tuhan bukan mengutamakan persembahan, tidak. Bukan mengutamakan persembahan. Tuhan mengutamakan pengenalan akan Dia. Makanya kita butuh firman Tuhan. Kenal lebih dalam, kenal lebih intim. Supaya apa? Supaya kita punya pemahaman yang benar, kita punya dasar yang benar. Pada tanggal 13 sampai 14 Juni nanti akan ada penginjilan, training penginjilan. Nah ini dia, penting juga bagi kita. Nanti saudara-saudara yang rindu untuk tergerak hatinya, ingin memiliki dasar yang benar, boleh ikut. Ada program battle yang kemarin sudah direncanakan oleh pejabat-pejabat, oleh pusat juga, supaya di GBI Kobar dilaksanakan pemuritan. Supaya nanti lahir penginjil-penginjil. Jemaat-jemaat GBI Kobar saya undang untuk ikut. Supaya apa? Supaya kita juga dapat bersaksi bagi Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Sekota Jambi, nanti ketika saudara udah mengikuti program tersebut, saudara akan mendapatkan sertifikat dan kartu tanda pengenal sebagai seorang penginjil. Jadi pastikan bahwa kita bisa mengikuti semuanya. Pelayan Yesus yang dimulai dan dikembangkan dari rumah tangga. Yang pertama, pelayanan kesembuhan. Ayat-ayat ini mencatat tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang demam keras. Akhirnya perempuan itu sembuh dan melayani. Dan kita tahu di dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pertama-tama berarti ada stepnya. Pertama-tama kalau sakit didoakan. Mulai dari kepala rumah tangga mendoakan anak. Misalnya anak yang sakit atau istri yang sakit, doakan. Bergandeng tangan, tumpang tangan. Udah kita lakukan belum? Itu kan dasarnya. Firman Tuhan menjelaskan. Dasarnya. Belum sembuh, panggil para penatua jemaat. Supaya apa? Supaya diolesi dengan minyak dan didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu mengaku dosa. Saling terbuka. Seringkali penyakit datang itu bukan karena kelalaian kita, tetapi karena dosa kita. Pernah lihat orang gila sakit? Ada yang pernah lihat orang gila sakit? Makannya sembarang. Makannya sembarang. Mana ada pikir-pikir ini kolesterol, ini gula. Enggak ada, makan aja sembarang. Hidup
bebas. Nggak mandi, bau. Ada masuk rumah sakit orang gila? Nggak ada. Penuh sukacita, ya kenapa? Karena gila. Udah nggak bisa stres lagi. Udah kosong aja pikirannya. Makanya firman Tuhan selalu benar. Hati yang gembira adalah obat. Jangan sembunyikan yang sesuatu di dalam hatimu. Terbuka. Terbuka. Sesuatu yang tersembunyi, iblis senang itu. Jadi bahan sama iblis, intimidasi. Supaya apa? Supaya kita nggak maju, supaya kita nggak berkembang. Ada sesuatu di dalam hati, kita melakukan hal yang buruk, kita selingkuh pun di belakang istri atau suami. Itu semua nggak akan menimbulkan rasa damai sejahtera. Setiap hari akan menimbulkan rasa khawatir. Lihat HP takut, lihat istri pegang HP udah deg-degan. Iya. Makanya kita perlu terbuka, bertobat, terbuka, akui kesalahan. Tuhan akan melimpahkan. Percayalah, Tuhan akan pulihkan. Kita ini orang percaya, mengenal kasih, pengampunan. Kita percaya kalau kita udah bertobat, kita dipulihkan. Amin. Iya. Setiap orang yang bertobat, percaya bertobat, mengakui dosanya, diampuni. Enggak ada dosa yang enggak diampuni. Selama engkau masih hidup dan engkau mengaku, itu masih diampuni. Tetapi setelah engkau meninggal dan engkau mengakui dosamu, udah enggak bisa diampuni. Ngapain kita udah pulang ke rumah Bapa kita minta ampun? Enggak bisa. Justru selagi masih hidup di dunia, apapun dosanya, seberat apapun dosamu, ketika engkau mengatakannya jujur kepada Tuhan, diampuni. Akui kepada sesama, apalagi kepada istri, saling terbuka. Saling terbuka. Supaya apa? Ada keterbukaan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Gak mungkin kita mau datang ke dokter, dok saya sakit. Sakit apa kata dokter? Kita gak mau kasih tahu. Coba tebak sakit apa? Enggak bisa. Enggak mau dokter layani. Harus terbuka. Kasih tahu saya sakit di sini dok. Saya enggak tahu sakit apa tapi sakitnya di sini. Oh, di ronsen. Ini enggak apa-apa. Tapi sakit dok. Iya. Cuma stres. Nah, itu. Jadi kita perlu terbuka. Supaya apa? Supaya kita bisa dipulihkan. Poin yang kedua, pelayanan pelepasan. Selain kuasa kesembuhan melalui rumah tangga atau keluarga, Yesus menyatakan kemenangannya atas setan. Dari banyak orang yang hadir meminta pertolongan Yesus, beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang mengalami kebebasan dari belenggu setan. Alangkah indahnya dan luar biasa jika keluarga kita menjadi sarana Tuhan menyatakan kemenangan atas setan. Setiap anggotanya memiliki kesadaran dan keberanian mempraktekkan kuasa sebagaimana dijanjikan dalam Markus 16 ayat 17. Jadi di dalam keluarga ini kita perlu mendoakan anak-anak kita. Kalau saudara tahu, pernah mendengar kesaksian dari leader of satanik, itu anak-anak kecil rentan. Sebab mereka bekerja untuk mencuri dari anak-anak kecil ini. Jiwa-jiwanya. Kalau saudara juga pernah dengarkan gereja setan, itu perjamuan kudusnya apa? Janin. Anak-anak itu. Hati-hati. Makanya kita perlu doakan. Kita perlu pagari anak-anak kita. Dengan apa? Kuasa darah Yesus. Terus. Jangan kira kita udah percaya sama Tuhan terus setan gak ganggu. Enggak. Justru karena kita percaya, kita dekat sama Tuhan, setan itu narik. Kalau udah jauh sama Tuhan ngapain lagi ditarik sama setan? Enggak. Justru yang dekat sama Tuhan dihajar sama setan. Ayub itu dekat sama Tuhan, disikat sama setan. Dihancurkan sama iblis. Keluarganya runtuh, rontok semua. Kekayaannya rontok semua. Makanya kita perlu dekat sama Tuhan.
Kita perlu dekat sama Tuhan supaya ketika kita mengalami penderitaan itu, kita tahu cara menderita yang mulia bagaimana. Kita tahu cara menderita yang menyenangkan hati Tuhan itu yang bagaimana. Makanya kita perlu pastikan kuasa Tuhan sudah kita terima. Kita diberi kuasa dari Tuhan untuk mengusir setan. Tapi pada kenyataan siapa yang mengusir? Setan atau kita yang mengusir? Ayo. Pada kenyataannya apakah kita masih takut sama setan? Kalau di dapur ada bunyi kayak orang cuci piring, kita mau ke dapur, gak jadilah. Sudah, gak usah lah makan. Mau ke WC, ada bayang-bayang. Siapa yang biasa mengusir setan? Kita atau setan yang mengusir kita? Makanya jangan sampai kebalik. Saudara-saudara perlu baca firman, terus baca firman. Supaya kita dapat kuasa. Sama seperti anak presiden, kalau dia mau ke istana presiden, dia bebas. Dia masuk. Ada pas pampres pun di depan, tahu ini anak presiden, silahkan masuk. Dapat akses kalau kita anak presiden. Dapat akses. Mau salaman sama Bapak Presiden, oke. Peluk Bapak, oke, biasa. Anak. Makanya kita perlu sadari status kita sebagai anak Allah. Kita punya akses kerajaan Allah. Kerajaan sorga. Makanya kita punya pas pampres di belakang ini. Keren, kita ini anak-anak Allah. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga kita. Yang melindungi kita. Gak perlu takut. Kita mau ke Jakarta, malaikat itu udah duluan jalan. Untuk menjaga jalan-jalan kita. Makanya kita perlu dekat intim sama Tuhan. Supaya di dalam keluarga kita terbina dengan baik. Anak dan istri. Sebab keluarga itu ya sesuatu yang paling dasar. Engkau hebat di luar sana, keluargamu hancur. Enggak, percuma semuanya. Saya juga merasakan, kalau saya enggak ada anak dan istri, saya bekerja itu enggak semangat. Saya berusaha itu untuk apa? Untuk diri saya lagi, untuk apa? Saya bekerja, untuk menyenangkan mereka. Seneng saya lihat anak itu main, makanya bapak-bapak coba ajak anakmu main-main. Cuman main ke time zone, mungkin anaknya masih kecil, main ke time zone. Main ke Jamtos itu, seneng dia main. Kita seneng, puas. Rasanya tuh, lepas beban itu, Lihat dia sukacita, teriak-teriak. Seneng dia, betul. Punya anak udah dewasa, ajak ngopi, ajak ngobrol bareng. Tukar pikiran. Kita butuh relationship. Supaya apa? Supaya masa depan anak kita juga dipegang sama Tuhan. Supaya ketika kita pulang nanti kita sudah ada bekal yang kita taruh kepada anak kita. Supaya dia teruskan menjadi keluarga kerajaan Allah. Sebab kita DNA-nya ya keluarga kerajaan Allah. Yang ketiga, pelayanan penginjilan. Keluarga itu butuh Injil juga. Ingat, Injil itu beda dengan motivasi. Motivasi memberikan semangat. Beda sama Injil. Injil yang mati hidup. Yang sakit sembuh. Yang buta melihat. Yang lumpuh melompat. Makanya Injil beda dengan motivasi. Anak-anak istri kita butuh Injil. Kita sebagai kepala keluarga itu jabatannya imam, raja dan nabi. Kita harus menjadi imam. Kita juga harus menjadi nabi yang menegur kalau salah. Makanya peran nabi itu sebenarnya menegur. Kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian lama. Karena raja-raja pada saat itu menyimpang semua. Jadi job desk-nya nabi itu ya menegur. Meluruskan kembali jalan-jalan raja-raja. Jalan-jalan bangsa-bangsa, itu dia. Nabi job desk-nya. Supaya kita juga bisa seperti nabi. Meluruskan jalan anak-anak kita. Mengarahkannya di jalan yang benar.
Kita juga sebagai raja harus jadi raja yang mulia seperti Yesus. Dia raja, dia bukan memakai mahkota raja. Dia justru pakai mahkota duri. Dia mau dihina kok. Terima kok hinaan orang, dia terima. Gak masalah. Itu kita juga harus menerima seperti itu. Tanggalkan jubah kemuliaanmu. Engkau menganggap dirimu raja, ya layani. Layani istrimu, layani anakmu. Bukan hanya kita aja yang dilayani. Jangan hanya kita yang memerintahkan anak. Nak, tolong ambil minum. Nak, tolong ambil ini. Tapi kita juga mau menolong, melayaninya. Ketika dia makan, kita ambilkan minum. Itu ciri-ciri keluarga kerajaan Allah. Ada saling melayani, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang tim profetik untuk maju ke depan. Saya undang para tim perjamuan buat maju ke depan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sama-sama kita akan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur
kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Cuma jemaat saja bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Semua sudah mendapatkan perjamuan, roti perjamuan? Ya. Boleh kalau ada yang belum dapat, boleh angkat tangan, lambaikan tangan. Oke, semuanya sudah kebagian ya. Mari kita angkat roti dan anggur, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami angkat roti dan anggur di hadapan-Mu sebagai lambang kasih sayang-Mu dan bukti penebusan-Mu. Kami diselamatkan dari maut dan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Itu sebabnya kini kami ya Tuhan mengingat akan pengorbanan-Mu supaya kami boleh menjadi bagian dari penderitaan-Mu dan kami boleh mendapat bagian dalam kebangkitan dan kemenangan-Mu. Dan apabila Tuhan Yesus datang kali yang kedua mengingat kami sehingga tidak ada di antara kami yang tertinggal, kami semua terangkat boleh menjadi mempelai di sorga. Berkati roti dan anggur yang kami angkat ini Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Ajar kami untuk melakukan, ajar kami Tuhan untuk memiliki, untuk menjaga keluarga kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi berkat di dalam keluarga kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menjadi teladan di dalam keluarga kami. Agar nama-Mu dimuliakan, agar anak-anak kami boleh menjadi anak-anak kerajaan Allah. Bapa dalam sorga, kami telah mengingat akan pengorbanan-Mu melalui sakramen perjamuan kudus Bapa. Biarlah Tuhan melalui pengorbanan-Mu Tuhan, keluarga-keluarga kami boleh dipulihkan. Pekerjaan kami boleh dipulihkan Tuhan. Kehidupan kami Tuhan, sikap kami, karakter kami diubahkan Tuhan. Menjadi sama seperti-Mu. Ajar kami untuk mau mengasihi istri kami, anak-anak kami lebih dalam lagi. Ajar kami melayani istri kami dan anak-anak kami, suami kami lebih dalam lagi.
Ajar kami mengampuni sesama kami, terutama anak-anak kami, istri, suami kami Tuhan. Apabila mereka melukai kami Tuhan, kami lepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tali kasih mengikat setiap keluarga jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Tuhan Allah kami Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Mordekai. Biarlah pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan. Keluarga Bapak semakin diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Mari kita dengarkan warta sepekan. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi official GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Hari ini kita akan mengumpulkan ekstra persembahan yang akan dialokasikan untuk dana Arimatea GBI Kota Baru. Kami mengundang para kolektan untuk menjalankan kantong persembahan. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Telah dibuka pendaftaran Saya Murid Kristus, dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung, silahkan menghubungi Bapak Luas Sihombing. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya, Bapak Amran Simanjuntak untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya. Kita akan mengadakan doa sepakat bersama pengerja yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 19.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah ini terbuka untuk umum dan bagi para pelayan diwajibkan untuk hadir. Telah dibuka pendaftaran Sekolah Misi Gereja Betel Indonesia, Pusat Orientasi Apostolik Betel yang bertempat di GBI Kota Baru. Info lebih lengkap silahkan menghubungi Sekretariat GBI Kota Baru Jambi.
bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan transfer, persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Sinode Gereja Bethel Indonesia akan mengadakan pelatihan penginjilan yang akan dilaksanakan pada Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni 2024 pukul 8 bertempat di Gedung Utama GBI Kota Baru. Acara ini terbuka untuk umum dan bagi peserta akan mendapatkan sertifikat dan kartu penginjil. Info lebih lengkap silakan menghubungi Sekretariat GBI Kota Baru Jambi. Visi Departemen Pekabaran Injil BPP GBI melahirkan 15.000 penginjil. Selaras dengan visi GBI 10.000 jemaat lokal, membutuhkan strategi, kesatuan hati, dan kerja keras untuk mewujudkannya. BPI GBI merancang pelatihan yang melahirkan penginjil dengan nama BES, Bethel Evangelist Training. Rumah ini saya bagi-bagi menjadi beberapa tahap. Saya maunya ada ruang klinik tumbuh kembang anak. Suatu pelatihan penginjilan kontekstual yang mudah, efektif, dan relevan di era sekarang. Peserta diberi pemahaman dasar supaya dia mengerti panggilan dan visi, tantangan apa yang dihadapi, kemampuan yang harus dilatih, dan aplikasinya dalam berbagai bidang kehidupan sesuai talenta, minat, dan keahliannya. Dengan target 1.000 trainers di 265 perwil GBI, DPI terus melakukan percepatan dengan TFT dan pelatihan yang berkesinambungan. Ayo, segera daftarkan diri Anda dan mari sama-sama sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Evangelis! Jadi saya dari awal sampai akhir 2 hari nggak absen. Setiap sesi ikut. Tahu apa maksudnya? Kuat, mudah lagi. Membangun semangat yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Ini ada penemuan baru yang membangkitkan semangat pada penginjil. Luar biasa terobosan ini, dan kami percaya bahwa melalui terobosan ini dan juga pembicara-pembicaranya yang sangat luar biasa memberikan spirit yang baru, ilmu yang baru, yang kekinian untuk memberitakan Injil ke seluruh pelosok, bahkan ke seluruh bidang-bidang. Kita bahwa di sini ternyata menginjil itu sangat menyenangkan ya, dan ternyata caranya juga sangat mudah. Jadi setelah saya mendengarkan selama 2 hari ini, saya sabar untuk praktekannya dan ternyata banyak sekali yang bisa diraih. Jadi sangat diberkati oleh hari ini, pembicara juga sangat keren sekali. Kalau Anda ada kesempatan, Anda harus ikut. Dan kami bersyukur semuanya mengalami hal yang luar biasa. Mereka penginjilan, api penginjilan kembali nyala. Dan kami percaya melalui BES 100 ini, kami akan jangkau jiwa dan kemuliaan bagi Tuhan. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri, kiri ke depan, semua bergoyang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan saja katakan, oh Yesus kaulah selalu hadir. Berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi, kami undang untuk maju ke depan.
Mordekai. Ada lagi Bapak Ibu? Mari kita arahkan tangan kita kepada saudari kita yang berulang tahun. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami Bapa. Tuhan, kami pada saat ini membawa saudari kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, di hari ulang tahunnya Tuhan Kau akan memberkatinya, melimpahkannya penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan kesehatan yang berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan masa depannya telah Kau atur, telah Kau sediakan rancangan yang luar biasa di dalam hidupnya Tuhan. Hamba serahkan Jenny ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Tuhan Allah kami, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita memiliki keluarga yang teguh dalam iman. Dan faktor Bapa sangat penting. Seperti Yosua yang berkata, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Atau seperti Nuh yang mengajarkan nilai iman sehingga dia dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 menantunya mengerjakan bahtera dan selamat daripada bencana yang besar. Tuhan mau kita teguh di dalam iman. Peranan Bapa sangat penting. Tapi masalahnya Indonesia dikenal sebagai fatherless country nomor 3 di dunia. Artinya negara di mana bapaknya tidak terlalu berperan. Mungkin bapak sudah meninggal atau bapak sudah cerai dengan ibu atau bapak masih ada tapi kerja di luar kota dan jarang pulang. Atau bapak ada di rumah tapi tidak pernah berfungsi, tidak pernah berbicara dengan baik-baik kepada anaknya. Dan akibatnya iman daripada keluarga itu goyah. Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang bisa menjadi bapak bagi anak-anak kita. Baik secara jasmani terutama juga secara rohani. Seperti Paulus yang membapai Timotius. Sehingga Timotius punya iman yang tulus ikhlas. Cirinya apa? Dari sejak muda dia melayani Tuhan tanpa pamrih. Saudara sekalian, iman yang tulus ikhlas diwujudkan di dalam pelayanan. Dan pelayanan yang murni itu sifatnya memberi, bukan menerima. Pada masa kini ada orang yang berpikir, saya mau pelayanan, tapi saya dapat apa ya? Loh, pelayanan itu not to take, tapi to give. Memberikan waktu, memberikan talenta, memberikan tenaga, memberikan uangnya. Kalau saudara adalah seorang hamba Tuhan full timer, orang yang memberitakan Injil, harus hidup dari Injil itu. Tapi kalau saudara seorang pengusaha, punya pekerjaan, biarlah saudara melayani di gereja dengan sepenuh hati sebagai volunteer yang cinta kepada Tuhan. Nanti Tuhan buka tingkap langit, usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saudara melayani dengan sikap demikian, engkau benar-benar jadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa supaya keluarga kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, terlibat di dalam pelayanan, sehingga banyak orang yang diberkati. Nah, di GBI sendiri ada banyak program untuk melengkapi keluarga. Misalnya BSK, Bapak Sepanjang Kehidupan. Para pria perlu ikut. Atau untuk wanita, wanita cakap dan berdampak. Para wanita perlu ikut. Atau juga bagi keluarga ada seminar tentang parenting yang juga diadakan pada bulan ini. Ayo kita ikut sama-sama supaya keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang jadi berkat. Puji Tuhan. Khususnya untuk para pejabat GBI, saya juga mendorong saudara untuk mengikuti PHTS, Persekutuan Hamba Tuhan Sehati, yang diadakan setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 12 melalui Zoom. Jadi saudara bisa ikut dari manapun dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri.
Zoom-nya apa? 681-707.000 dengan password MDS, Menara Doa Sinode. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mengimpartasikan perkara-perkara yang penting bagi pertumbuhan iman kita. Saya juga sering muncul mengajarkan tentang hal-hal misalnya tentang teologi GBI, tentang tata gereja GBI, dan hal-hal yang bermanfaat. Ayo ikut. Bahkan Menara Doa Sinode diadakan setiap hari, 24 jam sehari. Ayo masuk jam berapapun. Dan kalau saudara tergerak, maka saudara bisa mengajak orang-orang di gereja mengadakan menara doa yang nanti kita akan relay di Menara Doa Sinode GBI. Sehingga gereja lokal saudara jadi berkat bagi seluruh Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau ada gereja lokal yang bangunannya sangat jelek, usia sudah 10 tahun lebih, berusaha membangun gak punya dana, dan tanahnya adalah tanah gereja bukan tanah pribadi, ajukan itu ke Badan Pengurus Pusat atau lewat Ketua Badan Pengurus Daerah. Kita bisa seleksi dan masukkan dalam program Battle Project. Kami akan bangunkan gedungnya dan kemudian kita akan serahkan kuncinya supaya saudara bisa sungguh-sungguh menikmati tempat ibadah yang relatif lebih baik. Walaupun sederhana dan cocok untuk pedesaan, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Kalau saudara mau terlibat juga menjadi donatur, welcome. Kira-kira satu gereja 150-200 juta rupiah. Saudara, mari kita sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus menjelang kedatangannya yang kedua. Kita sudah mengerjakan 57 proyek dari Battle Project ini. Dan target saya 100. Saya percaya kita bisa menjadi donatur yang dipakai Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, Tuhan, mengingatkan kami kembali, supaya kami menjadi pelaku-pelaku. Jadilah firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami menjadi keluarga yang harmonisasi Tuhan, yang akan mengambil pelayanan dalam kesembuhan, pelayanan dalam penginjilan Tuhan, pelayanan dalam pelepasan. Sebelum kami keluar melangkah lebih lagi, Tuhan mampukan kami melakukannya terlebih dahulu di dalam keluarga kami masing-masing, supaya kami menjadi panutan dan teladan seperti yang disampaikan oleh para hamba-hambamu Bapa yang baik. Berkati hambamu Bapak Gembala Sidang kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan.
pakai dengan lebih luar biasa lagi. Berkati seisi keluarga besarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Bapak Gembala Ruben Adi, Tuhan Abraham, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Jadilah Bapak hamba-Mu ini menjadi berkat buat Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami mau berdoa buat seluruh para pelayan yang Tuhan Engkau percayakan pada pagi hari ini. Sekecil apapun pelayanan yang Tuhan Engkau percayakan bagi kami, Tuhan mampukan kami tidak membawa api asing di hadapan-Mu, tetapi kami ada persiapan, ada berdoa, ada komunikasi dengan Tuhan, sehingga sekecil apapun pelayanan kami ada perkenanan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga kami mau berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, supaya kami bukan hanya sekedar jemaat hadir dan pulang, tetapi kami berdoa Tuhan, jadikan kami menjadi pelayan-pelayan di hadapan-Mu, supaya kami menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Kami semakin setia bertumbuh mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sidang jemaat-Mu yang ada yang sakit Tuhan kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biar itu Ibu Lasni Tuhan kami serahkan, Ibu Yuliana, Ibu Rohani, Pak Alai dan juga Pak Ediuka Tuhan kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka mengalami kuasa kesembuhan. Hari ini tuh kami perkatakan, kuasa-Mu mengalir dalam tubuh mereka, sehingga mereka mengalami kesembuhan dan mengalami kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus kami bersyukur, kami ada di kota Jambi. Kami terus berdoa buat kesejahteraan kota Jambi, supaya lawatan-Mu terjadi di kota Jambi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami bersyukur Bapak buat Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau mencurahkan hujan keselamatan Tuhan. Hujan pertobatan nyatakan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati Bapak Jokowi Tuhan, di akhir pekerjaan yang Tuhan Engkau percayakan. Pakai hamba-Mu lebih luar biasa, sampai jajarannya terkecil sekalipun Tuhan kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Dan juga Tuhan kami bersyukur dan terus berdoa buat kesejahteraan bangsa kami dan juga bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel dan kota Yerusalem. Tuhan, bangsa ini yang Kau pakai dengan luar biasa. Lewat bangsa ini banyak bangsa-bangsa lain akan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak yang baik, kami berdoa buat program GBI Kota Baru yang akan dilakukan. Biar itu Tuhan sekolah misi, biar itu Bapak SMK, biar itu Tuhan rencana tanggal 13-14, yaitu pembekalan para penginjil. Tuhan Yesus, Engkau campur tangan di dalam program yang akan dilakukan ini. Biarlah Tuhan ikut campur tangan, supaya terlaksana, maju dan berhasil bertumbuh, terjadi lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan engkau melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bersukacitalah dan jadilah berkat. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom,
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.